Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada motor Vario 150 2019-2018. Motor ini baru beli ya guys. Cuman bermasalah di check engine yang di bagian water pump atau bagian suhu itu sering hidup, sering nyala. Jalan sekitar 10 menit, 15 menit di indikator temperaturnya dia nyala, bunyi hidup ya. Terus kata konsumennya kemarin tiba-tiba seperti ada suara ledakan. Oke guys, kita coba jalan dulu apa yang menyebabkan motor ini meledak. Oke guys, ini konsumen saya ini motornya baru beli ya. Jadi untuk semua teman-teman yang beli kendaraan second, kalau bisa dicek kendaraannya dengan baik atau dicek di bengkel-bengkel yang bisa dipercaya oleh teman-teman, karena namanya motor second, kita tidak tahu sejarahnya motor itu seperti apa. Dan kejadiannya seperti ini nih guys, ini motor masih bagus banget, cuma kelihatan dari luar ya. Cuman yaitu rupanya motor ini setelah dipakai sama konsumennya, dia sering nyala dicek suhu temperatur dan sering panas katanya suhunya. Ini kita coba jalan, kendalanya di mana. Mudah-mudahan kita tahu dari mana masalahnya. Jadi kasihan juga ya buat teman-teman kalau beli kendaraan second tapi tidak dicek dulu, karena kadang-kadang terlihat bagus dari luar, yang di dalamnya kita tidak tahu. Jangan seperti beli kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu nih kucingnya bagus apa enggak, karena dalam karung tidak kelihatan. Oke, ini belum terlalu kelihatan. Dan suara mesinnya ini udah mulai kasar nih, udah agak lebih kasar dia. Ini belum ada kelihatan cek engine-nya. Coba kita hidupin dalam kondisi berhenti aja, nanti kita cek. Itu guys, barusan kita hidupin sekitar 20 menit. Ini kejadiannya guys, dari selang bawah langsung jebol. Nah ini jebol guys, airnya kemana-mana. Ini yang dibilang konsumen saya meledak motornya. Jadi ini kejadiannya seperti ini guys. Nah baru berapa menit motor di jalan, sekitar 15-10 menit, air radiatornya nyembur. Kalau menurut saya overheat ya, cuman di jalur bloknya ada buntu, jadi dia nyembur dari bawah. Coba kita gas ya. Nah ini, nah selangnya udah jebol. Rupanya mungkin ada suara ledakan itu dari sini. Ini namanya overheat. Jadi gini, ini motor second, konsumen saya belinya second, jadi bisa jadi pernah dibongkar, entah kendalanya apa, dan sudah diganti part-partnya yang lain seperti water pump, terus termostat, sudah pernah diganti, cuman cek engine masih nyala terus dari suhu temperatur ya. Ini mungkin masalahnya bisa selain itu juga bisa, atau motor itu pernah dibongkar mesinnya, bisa dari jalur air yang mampet, atau dari perpak head yang mampet, mungkin bisa dari situ juga. Ini selangnya sampai hilang nih guys, setelah kita jalan nih selangnya hilang, berarti tadi ada suara ledakan. Tadi ini selangnya sampai hilang nih, selang water pump yang dari blok ke arah ke pompa. Nah ini guys, kita coba jalan, tadi ini jebol nih, udah selangnya hilang di mana tadi ya nih. Oke, coba kita bongkar ya. Ini mungkin masalahnya di daerah jalur air ya, di daerah blok dan sekitarnya.
karena di water pump ini sudah diganti, ini baru water pump ini katanya baru nih. Nah, bisa jadi gini, kalau water pump itu normal dengan kondisi bagus semuanya, itu bisa jadi dari jalur air yang dari radiator masuk ke blok dan keluar lagi, masuk lagi ke radiator, itu ada masalah dengan di bloknya. Oke guys, kita bongkar. Dalamnya kotor semua ya guys, tuh kerak semua. Ini yang mengakibatkan air tidak mengalir dengan lancar, buntu di bloknya, karena ini di blok jalur air ya guys. Nah, ini masuknya dari sini nih di jalur air ya, dan ini dalamnya kerak semua, akibatkan air menyembur kembali ke bawah. Oke, ini bloknya kita ganti. Oke, ini guys, spare part yang kita mau ganti. Ini blok lamanya. Nah, ini bloknya kodenya K36 ya. Nih, ini K36 di sini. Ini untuk Vario 150. Ini bloknya, dan ini blok yang baru. Kalau di number 4 luarnya itu ini kodenya 1210A K59A10. Jadi motor 150 ini, Vario ini, all Vario itu untuk seluruh Vario 150 dia sama ya. Dan blok ini, kode ini juga bisa dipakai di Honda PCX 150. Itu barangnya sama. Kita buka ya. Ini original Honda ya guys. Dan banyak teman yang bertanya, di blok Vario 150 ada Honda PCX, bisa di quarter nggak, atau di remer ya, atau penggantian piston yang lebih besar. Jadi dari overseas standar jadi 50, itu bisa ya guys. Dan barangnya kalau original dia ini bisa karena dia ada linernya nih, ada liner besinya. Jadi kalau untuk Vario 150 itu kodenya ini kalau di bloknya 36F 149 cm pangkat 3. Cm pangkat 3 ini sedikit kasih pengetahuan ya. Centimeter pangkat 3 itu maksudnya cc ya. Kalau bahasa matematikanya atau fisikanya itu ilmu pengetahuan itu centimeter kubik. Kenapa di sini tulisannya centimeter pangkat 3? Itu artinya cc ya, centimeter kubik, bahasa lain dari centimeter pangkat 3. Kira-kira gitu. Sekilas saja guys. Terus teman-teman sering bertanya, kok bloknya di sini K36, di sini kodenya beda gitu loh. Nah, sebenarnya ini kode pabrikan aja untuk motor yang digunakan ya, tapi dalamnya ini seperti video saya sebelumnya tuh tentang blok pit starter halus, pit starter kasar. Jadi teman-teman jangan salah, itu tetap dalamnya kodenya 36 karena ini peruntukan untuk Vario 150 semua, 150 all sampai yang terbaru. Beda dengan 160, dan ini sama dengan Honda PCX 150 barangnya ini. Dan ini blok yang terbarunya sudah kita buka, kita lihat ya. Nah, ini guys kodenya tuh sama ya. Ini yang baru kodenya juga sama 36F 149 cm pangkat 3 ya, Honda asli. Nah, ini sama ya guys tuh. Jadi teman-teman jangan takut, karena dengan kode ini untuk diperuntukkan mesin 150 Vario sama PCX, karena mesinnya sama. Yang beda itu cuma di bodi aja. Oke, kalau untuk info juga nih buat teman-teman, kalau bongkar motor yang berbentuk radiator, tolong langsung diganti ini perpak atasnya, jangan dilem ya. Video saya sebelumnya di CB 150 masalah perpak head motor yang memakai air atau radiator pendingin air ini, jangan coba-coba dilem guys. Kalau perpak ini dilem, ketika kena tekanan dari blok yang setelah dikunci atau dibaut, ini lemnya bisa menutupin jalur air. Nah, ini. Terus kalau udah original juga kenapa harus dilem? Kan ini udah bagus guys. Nah, ini barangnya tuh. Karena kalau motor baru pun kita bongkar itu tidak ada lem di daerah sini. Ini guys barangnya, karena memang tidak diboleh dilem. Kalau dilem yaitu bisa mengakibatkan buntu ya di daerah jalur air. Ini barangnya original, dia masih made in Thailand. Ini untuk kode 4 Vario 150. Yang ujungnya di belakangnya 70 berapa gitu, selain 701 itu beda, cuman harga sekitar berapa puluh ribu. Itu lebih
lebih mahal kalau nggak salah. Ini yang lebih murah. Ini kodenya. Bedanya dengan Vario 125 itu bedanya banyak. Yang jelas piston lah beda ya, diameter. Ini lebih kecil kalau Vario 125. Jalur airnya juga beda. Cuman kalau 125, Vario 125 yang dari Vario 125 Boklam sampai yang LED itu perpak bawahnya sama. Ini kode partnya guys. Dia masih menggunakan KZR. Nah ini perpak bagian di sini bawah, ini atas, ini bawah, ini sama. Nah ini yang beda cuma di daerah sini karena diameter bloknya beda. Jalur airnya juga ada beda juga di daerah di perpak yang bagian atas. Nah ini bedanya daerah sini sama diameter ini. Terus yang kedua, ada tadi sempat nanya teman-teman sama konsumen juga nanya, emang bisa di quarter tah bang bloknya atau dilemer? Bisa. Motor ini bisa karena ada liner besinya nih, ini bisa. Dan Honda mengeluarkan overseas piston sampai 100, 0 standar 50 sampai 100. Kalau setahu saya Yamaha nggak bisa di lemer atau di quarter ya, bahasa tempat lain sih saya kurang tahu. Yang setahu saya sih lemer sama quarter atau penggantian piston yang diameter lebih besar dengan cara memperbesar diameter silinder ini. Kalau Yamaha karena nggak ada puringannya atau tidak ada liner besinya, makanya dia harus kalau udah rusak asap harus diganti. Oke, dan ini pistonnya. Nah ini pistonnya ya. Kembali lagi saya jelasin, saya pernah review motor sebelumnya. Untuk varian motor-motor sekarang atau Matic sekarang itu, dan mulai di spotnya Honda juga tidak ada paket, dia satuan. Ini pistonnya K36, ini ringnya K59, ini pin seher KGF dia pakai, jadi terpisah semua, piston terpisah, penser terpisah, ring terpisah. Terus pernah juga menanya sama saya, karena kalau orang overseas kan susah nih barangnya, agak-agak susah nih. Katanya ada yang bisa pakai Mega Pro monoshock ya bang? Ya mas, bisa. Bedanya cuma di sini. Jadi untuk teman-teman untuk nyari spare part Vario ini agak susah. Sumpahnya tidak dapat nih pistonnya. Jadi gini, udah. Jadi gini guys, sering juga saya nyaranin teman-teman kalau kebetulan piston asli bawaan Vario 150 Honda PCX itu tidak ada, udah pakai kode KRM aja. KRM itu punya apa? Mega Pro monoshock. Emang bisa? Bisa. Bedanya cuma di sini. Ini saya jelasin karena teman-teman kadang-kadang khawatir. Daripada pusing nyari barang yang nggak ada, itu bedanya di sini ya. Ini pistonnya, kodenya KRM standar. Ini diperuntukkan untuk Mega Pro monoshock dan Honda Versa ya. Ini sama barangnya. Honda CRF juga bisa pakai. Nah, untuk di Vario 150 atau Honda PCX 150, ini guys, biar teman-teman tidak ragu. Bedanya di sini. Kalau untuk ketinggian di tengah memang lebih tinggi dia, kompresinya lebih tinggi ya, sama di pinggir ini lebih besar. Itu memang lebih tinggi dia dari Mega Pro monoshock atau Honda Versa. Cuman setelah kita ukur, dan diameter ini sama semua ya guys, jangan khawatir, ini sama. Nah ini ngukur secara gampang ya. Bedanya di sini. Ini yang harus sering diperhatikan buat teman-teman kalau masang pakai Mega Pro monoshock ke Honda PCX 150 atau Vario 150. Di daerah sini ini lebih tinggi. Nah, ini lebih tinggi. Kalau langsung dipasang itu tidak masalah, untuk sehari 2 hari atau sebulan tidak masalah. Yang bermasalah nanti setelah masuk ke 2-3 bulan setelah ada penumpukan kerak di sini. Itu mengakibatkan ada suara bunyi ngeritik ya, karena kebesaran kompresi. Itu namanya ngeletek lah sebutan teman-teman yang di bengkel. Saya nyaranin cuma satu kalau mau pakai ini. Perpak bawah, yang bagian bawah didobel aja 2, atau teman-teman ini dibuang sedikit.
bawa ke tukang bubut, ambil aja sekitar 0,5 dibubut, dibuang ini aja. Kalau di daerah tengah nggak usah, ini aja. Jadi solusi untuk piston Vario 150 atau 150 atau PCX 150 yang susah mendapatkan barangnya, pakai Mega Pro monoshock bisa ya guys. Kita bisa gunakan dan harganya lebih murah. Ini kode partnya 131A1 KRM 305 untuk overseas standar. Kalau mau overseas 50 juga bisa, 100 juga bisa. Jadi kira-kira ini perbedaannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau mau pasang, tidak mau bubut ini, tinggal didouble aja perpak yang bagian bawah. Ini bagian bawah. Kalau mau repot dikit, bubut aja ini, kurangin 0,5. Jadi sama dengan piston lama. Pasti aman. Oke guys, kira-kira itu. Kita rakit ya mesinnya, nanti seperti apa hasilnya kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan berhasil dan airnya tidak menyembur lagi. Oke guys, ini sudah kita bongkar. Jadi permasalahannya itu benar kata saya, nih jalur oli, jalur airnya nih buntu tuh. Ini sepertinya motornya sudah pernah dibongkar. Ini bisa jadi dari perpaknya di lem, bisa juga tuh buntu ya guys. Ini kayak seperti kerak sisa pembakaran ya dari ruang bakar, atau bisa juga ini oli atau air radiator yang keluar dari jalurnya masuk ke ruang bakar dan dia kebakar, mengakibatkan kayak seperti kerak seperti ini nih. Masalahnya sebenarnya dari sini. Nah ini kelihatan nggak? Ini melengkung guys. Jadi pinggiran liner ini atau blok ini lebih rendah dari liner yang di dalam. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dibilang liner turun ya. Ini diakibatkan dari overheat atau panas mesin yang berlebihan karena air radiator dan berikut peralatannya seperti water pump, termostat itu tidak berfungsi. Dan yang punya kendaraan tidak memperhatikan namanya sensor panas, atau biasanya dibiarkan dipakai saja terus. Ini mengakibatkan sebutannya itu overheat. Jadi melengkung ya blok sama headnya. Nah ini kalau lihat dari hitam-hitam seperti gini, pinggiran ini seperti ini nih. Ini udah ada kebocoran dari jalur air. Nah ini guys. Yang kedua, motor ini water pumpnya juga bermasalah. Jadi kalau di motor mesin yang berpendingin air atau memakai radiator, itu yang bisa fatal itu biasanya dari sini, dari water pump, karena ada kebocoran. Bisa dia air itu masuk ke dalam oli. Biasanya kelihatan kok kalau air nyampur oli itu warnanya biasanya putih olinya. Kalau sudah kondisi mesin teman-teman yang motor apapun yang memakai radiator, kalau olinya sudah warnanya putih, tolong langsung dicek semuanya, karena kalau sudah bercampur oli bercampur air itu bahaya sekali, bisa mengakibatkan fatal di mesin. Bisa kelahar askrek kena, stang seir kena, blok kena semua, karena air bercampur di oli itu bukan nambah licin ya guys, tapi menjadi seret atau keset lah katanya, kira-kira begitu. Sebelumnya motor ini sudah diganti water pump yang baru dan termostat yang baru. Setelah dipasang tetap penyakitnya tidak hilang. Di selang bawahnya yang di bawah di bagian blok sebelah sini ini itu meledak. Jadi setelah sekian lama motor ini overheat atau cek engine bagian indikator sensor panasnya yang di speedometer nyala, itu dibiarin terus, lama-lama kelamaan air radiator yang di daerah sini yang masuk dari kebocoran daerah head ya, itu panas terus hingga kering di dalam, mengakibatkan
seperti kerak ya guys. Keraknya seperti ini, dan ini keraknya. Nah ini yang diperpak ya, perpak atas, kelihatan nggak? Nah ini mengakibatkan buntunya jalur air yang di daerah blok. Terus yang di blok, nah yang di blok juga nih. Nah ini guys, tuh kelihatan nggak? Nah ini bloknya berkerak semua ya. Ini yang diakibatkan dari keringnya blok, tidak ada air tapi ada sisa dari air dan campur oli. Karena suhu tinggi dia di dalam ya, seperti apa ya, seperti wajan kita kasih minyak makan atau kita kasih air, kita biarin aja gitu. Kita dengan suhu tinggi, suhu tinggi dia dibakar, jadi lama-lama berkerak. Nah ini dengan sekian lama akhirnya jalur air yang di dalam blok itu menjadi kerak dan buntu. Nah ini juga buntu ya guys. Nih saya dari bawah nih, tuh tidak kelihatan buntu dia, kelihatan nggak? Oke, nanti kita coba bersihkan. Jadi di blok ini, nah ini udah kerak semua tuh. Nah tuh jadi gimana airnya mau ngalir dengan lancar? Jadi water pump atau pompa air tersebut normal, dia memutar air dari radiator menuju blok mesin. Tapi karena buntu begini, jadi air itu tidak sempurna mutar, sedangkan mesin hidup terus, dan mesin selama hidup itu semakin panas terus dari hasil pembakaran ya. Panas di mesin, tapi daerah sini kosong. Jadi kenapa dia meledak dari jalur selang di sini meledak dia ke bawah, menyemburkan air panas keluar itu dari ruang bakar yang daerah sini ini kosong, dan mengakibatkan tekanan tinggi ya, tekanan tinggi dari uap air yang kebakar tadi. Jadi ya itu dia menyembur ke bawah. Nah gejala ini sebenarnya jarang terjadi ya, karena mungkin yang bongkar pertama tidak cek semua. Biasanya kalau overhead atau melengkung daerah sini ada air yang menyeberang, itu biasanya kalau ini kondisi normal itu biasanya di radiator yang menyembur, atau air naik ke reservoir atau tempat air cadangan, kira-kira gitu guys. Jadi kalau ini, nah ini tuh ya, keraknya banyak banget tuh. Nah tuh keraknya banyak banget, dan ini pun sudah melengkung, di headnya melengkungnya banyak ya. Coba kita cek, celahnya banyak ya guys. Nah ini berarti kalau ini secara gampang lah kita ukur kalau blok ini melengkung atau turun apa enggak. Nah ini kelihatan tuh ada celah dianya, coba dideketin. Nah ini guys, tuh ada celah. Nah ini celah nih, ini harusnya nggak boleh begini. Kalau ini ada celah begini, berarti nanti kita pasang, perpaknya dipasang, pasti bocor, mengakibatkan overhead, mesin panas. Terus kalau lebih parah lagi, airnya masuk ke ruang bakar, itu susah hidup karena ruang bakarnya bercampur air. Itu yang masalah di sini. Kalau masalah water pump, kebocoran water pump di sini, ini kita buka water pumpnya. Ini bekas yang lama ya. Nih guys. Ini water pumpnya kita buka. Kalau ini bocor, itu air bisa masuk ke dalam mesin bercampur oli, atau oli masuk ke dalam air radiator. Bisa kejadian seperti itu. Kalau oli yang masuk ke dalam jalur air, itu biasanya olinya bercampur air, jadi radiatornya seperti berminyak-minyak gitu dia. Tapi kalau air ini yang masuk ke oli, yaitu yang lebih bahaya lagi. Jadi olinya bisa warna putih kayak susu. Itu gesekannya semakin tinggi ya guys. Jadi pengertiannya kalau dikasih air jadi licin, tidak, salah. Makin bercampur air di dalam oli itu semakin gesekannya tinggi, yang mengakibatkan mesin rusak semua. Bearing, tang seher, piston, ring seher itu bisa rusak semua dengan air coolant atau air radiator masuk ke mesin. Oke guys, ini sudah kita kasih tahu sama konsumennya. Blok ini kalau kondisinya tidak parah masih bisa kita ratain atau kita scrub ya. Nah ini kedua, ini headnya pun ini sudah mulai nggak rata juga. Kalau ini masih bisa kita scrub. Sebelum itu kita bersihkan dulu. Nah ini jalur airnya ya.
Nah ini buntu semua. Ini yang mengakibatkan tekanan tinggi, air tidak mengalir, jadi ruangan blok kosong dengan suhu tinggi, panas, dia menyembur atau menembak ke bawah dengan tekanan tinggi. Contohnya gampang gini guys, masalah air ini logikanya gini. Kita masak air di dalam panci, tapi kita tutup pancinya, tidak dikasih selah untuk udara uap keluar yang panas tadi. Itu bisa, pancinya bisa mengangkat ke atas dengan tekanan tinggi atau meledak lah, kira-kira gitu. Jadi seperti di blok ini juga sama. Ini kondisi kosong, airnya nggak banyak dan tidak mengalir dengan suhu tinggi, dia mengakibatkan tekanan tinggi dan bisa meledak. Di situ jalur posisi selang atau selang radiator yang tidak kuat menahannya, yaitu meledak ke bawah. Makanya tadi ada semburan kuat ya dari bawah blok mesin, kira-kira gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang beli motor second, saya cuman kasih saran, sebelum dibayar tolong dicek lagi kendaraannya ke bengkel-bengkel atau mekanik yang dipercaya sama teman-teman sebelum dibayar, karena tampang motor bagus belum tentu mesinnya bagus, kira-kira gitu. Kalau kendaraan, kalau motor atau yang lainnya lihat dari luar kan kelihatan banget tuh bagus apa enggaknya, tapi kalau mesin tidak bisa guys, harus dicek ulang dulu baru kita tahu mesin itu bagus apa enggak. Oke, kita beresin. Ini kebetulan konsumennya mau ganti blok semua, kita ganti barangnya semua, pistonnya semua kita ganti. Oke, kita beresin ya guys, kita rakit, kita lihat hasilnya nanti. Semoga tidak ada apa-apa dan hasilnya bagus. Oke guys, ini motor sudah selesai ya. Jadi vario yang bermasalah dengan airnya meledak atau nyembur, ini udah oke semua. Kita coba hidupin dan kita coba jalan ya. Oke guys, ini vario yang air radiatornya meledak dari bawah. Jadi udah kita ganti semuanya dari blok, sudah kita cek semua, perpaknya udah kita cek semua, air radiatornya baru, dan water pumpnya sudah diganti sama pemiliknya ya. Ini kita coba, mudah-mudahan aman. Kita bawa jalan dulu. Oke, ini indikator atau sensor yang di speedometer tidak menyala. Kalau sebelumnya baru jarak 100 meter lah sudah menyala. Sejauh ini masih aman. Jadi gitu ya guys, lebih baik sebelum membeli dicek dulu apa yang dibeli. Karena beli motor atau beli barang apapun lebih baik dicek. Kalau udah oke semuanya baru dibayar. Kalau kayak gini ceritanya ya ruginya banyak. Motor udah untuk dipakai hari-hari baru beli, tapi sudah keluar budget lagi untuk nambahin biaya perbaikan. Kalau ada yang bilang motor secondnya memang gitu, ya kalau bisa diminimalin. Dicek dulu kendaraannya sama mekanik atau bengkel yang dipercaya sama teman-teman semuanya. Sedangkan kita beli motor baru aja masih kadang-kadang ada trouble. Kira-kira gitu guys. Oke, ini masih aman. Oke ya guys, ini motor udah sip. Udah kita coba jalan jauh ya, sekitar 2 km. Jadi lumayan jauh lah dengan kemacetan di dalam kota ya. Dan ini water pumpnya aman, udah tidak bocor lagi. Oke gitu guys, sudah oke semua nih Vario 150 yang berkendala dengan
air pendingin atau di water pump ya, atau radiator, seputaran di daerah radiator sama pendinginnya sama water pumpnya ya, termostat. Jadi gitu ya guys, lebih baik kita dicek dulu kendaraannya sebelum membeli. Kalau di indikator ini ada yang nyala dalam kondisi motor jalan atau motor lagi hidup yang tidak semestinya nyala, itu lebih baik dicek. Kalau normal dia tidak ada yang nyala nih, indikator sensor, indikator oli, indikator sensor panas yang tadi ya, sama indikator yang lainnya tolong dicek lah, jangan sampai seperti ini. Ini kasihan nih konsumennya, sudah beli dengan mahal, masih keluar biaya lagi, masih keluar duit lagi untuk perbaikan, dan tidak sedikit perbaikannya. Oke guys, ini dengan Vario 150 sudah beres, sudah oke, sudah siap jalan kembali. Terima kasih guys, selamat sore.